Yesus minggu hari ini berjalan lancar. Dari teman hari ini tidak ada teror itu. Begitu juga kakak-kakak yang menjadi dapatkan kesehatan. Dan juga partisipasi untuk sekolah minggu itu. Terima kasih Leonel Kayana. Silakan Kak Vina. Halo, shalom semuanya. Wah, ini sudah bulan yang baru ya, benar-benar nggak terasa sekali. Waktu itu berlalu sangat cepat. Siapa yang merasa waktunya itu sangat cepat berjalannya? Yo. Atau kalian merasa, aduh Kak, enggak Kak, aku kerasa waktunya ini lama. Gitu. Ayo, adakah yang mau jawab pertanyaannya Kak Vina? Halo, kita di sini sambil ngobrol-ngobrol ya. Kalau kakaknya tanya, jawab dong ya. Ya sudah, Kak Vina kasih pertanyaan lain. Nah, di bulan Oktober ini kita belajarnya sekarang tentang perjanjian baru. Wah, yang terakhir itu perjanjian lama, kitab terakhirnya apa ya? Adakah yang tahu? Ceng ceng ceng. Ceng ceng ceng. Mungkin aja nanti keluar di soal CCA loh. Ceng ceng ceng. Depannya M. Waduh, ya. Matius. Apa? Maleaki. Ya. Yang terakhir Maleaki ya, yang perjanjian lama. Yang perjanjian baru yang pertama? Matius. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Perjanjian baru ada berapa kitab ya? Ayo. 3, 4, 5, 10, 12, 30, 50? Ada yang tahu? Pak. Waduh, bagus sekali Michelle ya. Nah, kalian tahu enggak, untuk perjanjian baru ini ada lagunya loh. Dulu tuh waktu Kak Vina sekolah minggu, Kak Vina juga nggak inget itu perjanjian baru itu apa aja ya. Nah, soalnya kalau zamannya Kak Vina SD dulu, Alkitabnya itu masih belum ada, Alkitab dari handphone itu masih belum ada. Jadi bawa Alkitab yang buku itu. Nah, kalau misalnya kita tahu itu perjanjian lama apa perjanjian baru, lebih cepat bukanya. Nah, terus Kak Vina belajarnya tahu ini perjanjian baru apa bukan dari lagu. Siapa yang tahu lagunya? Yo, kalau nggak ada yang tahu, oh tahu ya. Ya, kita mau nyanyi sama-sama ya. Kak Vina mau tunjukkan sebuah video ya. Nah, ya dari videonya ini kita bisa belajar sama-sama. Oh ya ya ya, bisa lebih ingat. Oh ini perjanjian baru. Oh ini perjanjian lama. Oke, yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1, 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, sekali lagi ya, biar inget ya. Nanti Kak Vina mau tanya. Nah, kira-kira kalian inget nggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1, 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, sudah selesai ya. Nah, Kak Vina mau tanya ke kalian. Kira-kira tadi kan sudah nyanyi kan, lagu-lagunya sudah nyanyi macam-macam. Sekarang Kak Vina mau tanya, kalau Markus, perjanjian lama atau baru? Baru. Timotius, Baru. Ulangan. Sama. Apalagi ya? Kejadian.
Ya, Sama. Kejadian tambah pasti tahu semua ya. Nah gitu ya, nanti kalau belajar lagunya itu bisa ingat, oh ini perjanjian lama, oh ini perjanjian baru, kayak gitu. Ya, hari ini kita mau mulai belajar perjanjian baru. Kita mau tahu apa ya nanti ya kira-kira. Wah, seru loh hari ini. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk sama-sama. Kita mau semangat sukacita. Ya, Kak Vina pengen kalian semuanya tepuk tangan. Oke, ini lagunya buat kalian. Kalian pasti sudah tahu semua lagunya ini ya. Judulnya tuh Kita Dipilih. Waduh, kita dipilih siapa ya kira-kira? Kita dipilih oleh Tuhan Yesus. Oke. Nah, kita mau nyanyi sama-sama. Kak Vina pengen kalian semua tepuk tangan ya. Yuk. Ya, tepuk tangan sama-sama. Kita ini umat pilihannya Tuhan. Wah, ya, harus bangga kita ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita mau tepuk tangan, lebih sorak-sorai untuk memuji nama Tuhan ya. Kita harus semangat, kita harus sukacita karena kita semua dipilih oleh Tuhan Yesus. Yuk sekali lagi. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita sembah Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yuk, kita tepuk tangan lagi. Kalian tahu dari banyaknya orang di dunia ini, ratusan juta miliaran, wah kita terpilih loh. Makanya itu kita harus happy, kita harus sukacita, kita harus merasa bangga karena kita ini anak-anak pilihannya Tuhan. Wah ya, kita sama-sama nyanyikan lagi ya lagunya ini ya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi. Ya dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami.
Tepuk tangannya semua. Oke ya. Jadi kita semua ini dipilih buat Tuhan. Wah, kira-kira kita ini dipilih buat apa ya? Nanti kita cari jawabannya ya. Dan ngomong-ngomong tentang dipilih, hari ini ada satu temannya kalian yang juga dipilih loh. Wah, kira-kira dipilih jadi apa ya? Kita mau dengarkan ya. Wah, ada siapa? Ada Marsia. Ada Marsia dan mamanya. Wah, silakan. Aduh, ngapa sih, Ma? Kok aku yang dipilih jadi ketua kelas? Lagian kelasku itu, Ma. Wow, murid-muridnya itu, Ma. Super sekali, Ma. Tiap hari kerjaannya cuma bikin ribut dan bikin masalah. Dan Mama kan paling tahu kalau Marsia itu paling tidak suka dengan teman yang tingkahnya keterlaluan. Sok jagoan dan yang selalu bikin ribut. Betul kan, Ma? Loh. Kok tiba-tiba itu loh, kok marah-marah kenapa sih, Nak? Loh, kalau Bu Guru sudah milih Marsia jadi ketua kelas, pasti Marsia punya kelebihan dong, ya enggak? Pasti Marsia sudah diberi kepercayaan sama Bu Guru. Teman-teman yang lain tidak diberi kepercayaan, betul nggak, Nak, kalau gitu? Ya sih, Ma. Tapi masalahnya, teman-teman sekelasku itu, Ma, mereka tidak bisa dinasihati. Tetap saja selalu bikin kacau kelas. Hampir setiap hari Bu Guru marah-marah di kelasku. Bisa-bisa aku nanti juga yang kena marah. Karena dianggap tidak bisa membuat suasana kelas jadi tertib. Seperti kelas-kelas yang lain. Bingung, Marsia, Ma. Gini loh, Nak. Marsia berpikirnya terlalu berlebihan. Jadi gini, sebagai ketua kelas Marsia melakukan tugasnya dengan baik. Jadi pasti Pak Guru atau Pak Guru tidak akan memarahi. Selain itu, Tuhan pilih Marsia jadi ketua kelas untuk apa coba? Untuk jadi contoh sebagai kasih. Juga jadi contoh buat teman-temannya. Jadi mengasihi teman-temannya yang nakal, yang tidak taat, yang sok jagoan. Betul nggak kata-kata Mama? Oh, begitu ya, Ma. Kalau begitu, mulai sekarang Marsia akan terus berusaha untuk menjadi ketua kelas yang terbaik supaya tidak mengecewakan Bu Guru dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman Marsia. Nah, gitu dong, anak Mama yang paling cantik. Mama sekarang buat kue loh. Makan dulu yuk kuenya. Oke, terima kasih, Mama. Tapi cuci piring dulu loh, Nak, setelah makan ya. Beres, Ma. Oke. Wah, ternyata teman kita Marsia dipilih jadi apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang dengarkan dramanya? Ketua Ketua kelas. Siapa yang di sini pernah dipilih jadi ketua kelas? gantian, Kak, dari nomor 1 sampai nomor 20. Oh, sampai nomor gantian 20. ya. Oh iya ya. Jadi semuanya pasti pernah ya. Tahu Iya, nggak kalian? pernah. Gurunya Marsia itu pilih Marsia jadi ketua kelas karena apa? Ya karena gurunya tahu, oh Marsia ini tanggung jawab. Jadi kalau misalnya jadiin ketua kelas, pasti nanti kelasnya itu rapi, disiplin gitu. Soalnya gurunya tahu kalau misalnya Marsia itu bisa, mampu. Nah, kalian tahu nggak? Namanya kayak kelasku, Kak. Oh iya, kayak kelasnya Michelle kenapa? Oh ini ya, rame ya. Sampai ke atas ke bawah itu kedengeran. Oh gitu ya, suaranya ini ya loudspeaker ya. Oke. Kalian tahu nggak? Di Alkitab itu juga Tuhan itu memilih orang-orang loh. Wah, seperti tadi Marsia dipilih juga. Tapi yang dipilih Tuhan itu kerjaannya beda-beda. Ada yang kerjaannya jadi apa aja ya, nanti dijelaskan ya. Nah, masalah ngomong-ngomong tentang pekerjaan, nah kira-kira kalau kalian pengennya besok gede kerjanya jadi apa? Ada yang tahu pengen jadi dokter? Vanessa pengen jadi apa? Polisi. Oh, Medi pengen jadi polisi. Jadi guru, Kak. Jadi guru bahasa Mandarin, Kak. Waduh, berarti nanti sekolahnya di Cina situ ya. Nanti ajarin kakak-kakaknya ya. Apalagi siapa yang mau kasih tahu nanti pengen jadi apa besok besar? Oh, desainer. Waduh, Giselle. Desainer Guru apa? bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Waduh, sangat mulia sekali ya. Soalnya nggak bisa selain itu. Cuma bisa bahasa Indonesia selain itu. Bisa nanti. Oh, Giselle desain baju. Guru Nanti bahasa katanya kalau ke pesta ini ya, pesan baju di Giselle ya. Oh, ini kasih diskon ya. Oke ya. Nah, kalian tahu ya? Kak, guru bahasa Inggris, Kak.
Guru bahasa Inggris, hebat ya. Jadi mulai dari sekarang harus belajar yang pinter ya. Jadi apa aja. Oke, mungkin Sialo masih belum tahu ya. Nanti besok-besok jadi apa nanti dipikir sambil berdoa. Oke. Setiap tahun, Kak. Ganti setiap tahun. Waduh, nanti kalau sudah kuliah harus menetapkan satu, Kevin. Ya mungkin kalau sekarang ganti-ganti nggak apa-apa, oke? Oh, Sydney cita-citanya masuk kuliah di Harvard. Wah, luar biasa. Jadi harus belajar Inggris dulu ya. Wah, luar biasa loh kalian ini cita-citanya keren-keren loh. Ya, oke. Nah, kalian tahu kenapa kok kalian itu dipilih Tuhan? Nah, karena kalian itu berharga di matanya Tuhan ya. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, judulnya Kini Ku Tahu Ku Berharga di Matamu. Ada yang dulu waktu sekolah minggu pernah tahu lagu ini enggak ya? Waktu sekolah minggu di onsite, pasti ada yang pernah tahu. Lagunya enak sekali, ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Di sini ada teksnya, oke? Kini ku tahu ku berharga di matamu, penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu, inilah hidupku, ku serahkan bagimu oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ya benar, kita ini sangat berharga di matanya Tuhan. Ya, nyanyikan lagi sama-sama. Kini ku tahu ku berharga di matamu, penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu, inilah hidupku, ku serahkan bagimu oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Sekali lagi katakan ini hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Sekali lagi katakan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku.
Kita mau sembah Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hidupku berharga. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau mulia. Kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk tutup matanya semua. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau katakan terima kasih buat Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Ku bawa hidupku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih setiap kami. Terima kasih karena Engkau menganggap kami semua berharga. Terima kasih karena Engkau menganggap kami semua istimewa di mata-Mu Tuhan. Kami mau berikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi setiap kami Tuhan, buka hati kami, biar kami mendengarkan dengan baik Tuhan. Karena sungguh kami mau melakukannya juga dalam kehidupan setiap kami. Engkau urapi setiap kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, Jadi kakak hari ini pakai perlengkapan kelulusan sekolah, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan perjanjian lama. Ya, udah selesai ya perjanjian lama ya. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru ya. Jadi kakak hari ini happy banget karena kita masuk ke perjanjian baru ya. Oke, perjanjian baru itu dimulai dari kitab apa sih adik-adik, teman-teman? Matius, oke. Tapi kalau dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil mana yang ditulis duluan? Ayo. Yang rajin baca Alkitapedia pasti tahu. Kakak sudah masukin. Injil mana yang ditulis dulu? Ayo. Jadi Matius itu kitab pertama, tapi belum tentu yang ditulis pertama Iya. ya, Arif. Ayo, Injil mana yang ditulis dulu? Ayo. Ayo, Tek. buka. Cek, cok, cek. Kak, Ya. aku kelas 5 kok ada di kelas 6 Oh ya? iya, maaf ya. Oh ya, maaf. Sorry. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Injil mana yang ditulis dulu? Ternyata Injil yang ditulis dulu adalah Injil Markus. Ya, jadi Injil Markus itu ditulis tahun 55 Masehi, teman-teman. Dan Injil Matius 5 tahun setelahnya, ya, sekitar tahun 60 Masehi, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, kakak akan kasih sedikit ya pengantar tentang Injil Matius. Ya, Injil Matius itu kenapa sih ditaruh kok di Injil yang pertama, teman-teman? Ini pasti ada alasannya. Nggak mungkin yang mengatur Alkitab itu sembarangan. Ya, tentu ada alasannya ya. Jadi Injil Matius itu, teman-teman, ditaruh di Injil yang pertama karena dia nyambung dengan kitab Kejadian. Ayo kita buka Matius pasal 1 ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-1 ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-1. Dilompati judulnya hari ini Allah memilih aku ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-1 teman-teman ya. Kita nggak baca semua sampai ayat yang ke-17. Kita baca, jadi judul hari ini firman Tuhannya ini ya teman-teman. Tuhan memilih aku ya. Bangga dong dipilih Tuhan ya. Bangga banget ya. Kita harus ngomong sama Tuhan hari ini. Thank you Tuhan ya, Tuhan sudah pilih kita ya. Yang milih bukan sembarangan pribadi loh teman-teman, tapi pencipta langit dan bumi ya. Oke. Matius 1 ayat yang ke-1 ya.
Oke, ini di monitor sudah kelihatan ini Kak Vina bikinnya bagus banget ya. Jadi ayat yang ke-1 ya teman-teman. Bisa bantu baca Michelle Aime. Matius 1 ayat yang ke-1. Ya Kak, Ya, ayo baca ya. inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesianya ini nggak kelihatan kalau ini nyambung dengan perjanjian lama, teman-teman. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kelihatan. Jadi bahasa Inggrisnya begini, the book of the genealogy. Ya, jadi perjanjian lama itu kalau kalian rajin lagi baca Alkitapedia, perjanjian lama itu sebenarnya kitab Kejadian itu adalah kitab genealogi. Permulaan penciptaan itu perjanjian lama, ya. Nah, di perjanjian baru dimulai dengan permulaan juga. Jadi permulaan Allah yang datang sebagai raja, sebagai manusia. Makanya kitab Matius ditulis sebagai kitab yang pertama, meskipun ditulis kedua setelah Markus, ya. Dan adik-adik, teman-teman, kalian kalau baca ini ada yang aneh loh benernya. Matius 1 ayat yang ke-1. Ada yang aneh. Kakak kalau dulu baca kakak juga nggak merasa aneh. Tapi setelah kakak belajar, ternyata benar. Ini kalau kita baca itu dengan sekilas baca, pokoknya aku baca Alkitab deh. Ini rasanya nggak aneh, tapi ini aneh ternyata ya. Yuk kakak baca lagi ulang ya, kakak baca pelan-pelan ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, tapi kenapa kok nggak ditulis anak Adam? Pernah mikir nggak? Adam itu manusia pertama loh teman-teman. Kenapa Matius kok lancang banget ya? Adamnya ditulis sama Matius ya, tapi dilompati loh teman-teman. Anak Daud, anak Abraham. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Jadi kalian kalau sekolah minggu di Betani, itu kalian ada plusnya belajar sejarah, teman-teman. Supaya apa? Kalian kalau baca firman itu kalian nggak kesulitan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita nggak tahu sejarahnya, itu memang baca firman itu jadi nggak menarik. Tapi kalau baca firman, baca Alkitab, kita tahu sejarahnya, wow, Alkitab ini jadi buku yang sangat menarik. Apalagi kayak kakak ini suka banget sejarah. Kalian nggak tahu kalau di sekolah ada nggak ya pelajaran sejarah ya? Ada nggak? Kakak tanggal 31 kemarin itu kakak lihat filmnya, di zaman kalian mungkin nggak ada ya. Kalau di zamannya kakak setiap malam selalu diputar film itu ya. Filmnya pengkhianatan PKI itu loh, G30 SPKI. Kakak kangen banget lihat film ini. Jadi kakak tanggal 31 kemarin, Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober kan Hari Kesaktian Pancasila ya teman-teman. Kakak tuh lihat film itu teman-teman, karena kakak ini suka sejarah. Bahkan kakak kalau pergi ke kota lain selain Surabaya, kakak itu selalu kepingin pergi ke museum atau tempat bersejarah. Contoh, kakak pernah ke Makassar. Kakak tanya sama orang Makassar sana. Orang, kamu tahu Makassar ya? Kalian tahu Makassar ya? Makassar itu ada di pulau mana sih? Ada yang tahu nggak? Sulawesi Kak. Sulawesi mana? Yo, ayo kita belajar yuk, biar nggak ngantuk. Sulawesi mana? Yo. Makassar ada di Sulawesi Selatan. Ya, ada makanan yang enak dari Makassar. Kalian pasti tahu. Soto. Coto Makassar, ya benar. Ada lagi yang enak. Dan mie ujung pandang. Siapa di sini? Siapa di sini nggak doyan mie UP? Ada yang nggak doyan mie ujung pandang? Ada. Itu Kak, kalau aku biasanya kalau habis pulang gereja itu biasanya makan. Luah Nicholas kalau makanan langsung keras suaranya ya. Iya. Nanti aku mau makan coto. Coto Makassar enak. Kalau minuman asal Makassar yang paling enak apa? Ada yang tahu? Yang warnanya hijau-hijau itu loh. Es apa? Es apa? Bukan Dawet apa sih? Es pisang hijau. Iya, pisang hijau, iya. Nyam-nyam. Ya kakak buat siang ini lapar semua ya. Jadi waktu kakak ke Makassar itu teman-teman, kakak itu nanya sama orang sana. Pak,
aku ini mau ke tempat pahlawannya orang Makassar. Ayo, pahlawannya dari Makassar, pahlawan Indonesia siapa namanya? Ayo, saya tahu nggak? Wah, kalau zaman sekarang rasanya sedikit ya yang belajar itu ya. Sultan. Siapa? Sultan siapa? Ayo, Sultan Hasanuddin. Ya. Jadi kakak waktu ke Makassar itu kakak belain ke makamnya Sultan Hasanuddin loh, teman-teman. Ternyata makamnya Sultan Hasanuddin itu ada di daerah kelahirannya, nggak jauh sih dari kota Makassar. Di pinggiran Makassar namanya Goa. Sultan Hasanuddin itu kan dilahirkan di Goa. Jadi kakak belain ke makamnya Sultan Hasanuddin. Terus kalian kalau besok ke Makassar ya, di pusat kotanya Makassar itu ada benteng besar sampai hari ini dan dijadikan tempat wisata. Namanya Benteng VOC. Di sana dulu Sultan Hasanuddin perang lawan VOC itu di kota di benteng itu. Dan yang luar biasa teman-teman, di benteng itu ternyata ada makamnya pahlawan dari Jawa Tengah. Siapa namanya? Yo, Pangeran yang naik kuda itu teman-teman. Diponegoro. Waduh, hari ini pelajaran sejarah, Kak. Oke, ya PTS di sekolah PTS. Ya, kita jalan-jalan hari ini ya, karena Alkitab itu ada hubungannya dengan sejarah. Kakak ajak kalian ngomong sejarah sedikit ya. Oke, kakak balik ke kitab Matius ya. Jadi Matius itu teman-teman ditulis pertama kali karena Matius ini ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kaumnya Matius. Makanya nggak pernah Injil itu ditulis Injil Matius, nggak pernah ditulis ya. Maksudnya di pasal yang pertama nggak pernah dituliskan penulisnya, karena orang-orang yang terima suratnya itu sudah tahu. Injil surat ini untuk aku dari Matius ya, makanya ditulis inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Itu artinya apa teman-teman? Artinya Yesus itu, Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud dan keturunan Bapak Abraham. Jadi orang Israel itu sangat bangga kepada Bapak Abraham, itu bangga sekali dia teman-teman. Bahkan nanti kalau kita sudah mendarat di kitab Yohanes, seringkali orang Israel itu mengatakan Bapak leluhur kami ini Bapak Abraham. Ya, mereka sering bilang seperti itu. Bahkan mereka bangga punya raja yang namanya David, yang namanya Daud, itu mereka bangga. Padahal raja Israel yang pertama bukan Daud teman-teman. Ya. Kalian tahu raja Israel yang pertama siapa? Saul, benar ya, tapi mereka bangga punya raja yang namanya Daud. Bahkan hari ini bendera Israel namanya, ada yang tahu bendera Israel? Bintang Daud ya. Oke, kakak lanjut ya. Kita ke slide berikutnya. Oke, sebentar, kita ke Matius 1 tadi, Kak Vina. Oh, masih di Matius 1 ya. Oke, kakak minta satu orang deh. Cowok apa cewek yang berani terima tantangannya kakak? Angkat tangan ayo. Tantangannya. Ya, angkat tangan dulu dong. Angkat tangan dulu dong. Nanti kakak kasih tahu tantangannya. Siapa? Cowok apa cewek? Serem nggak kak tantangannya? Enggak serem. Enggak serem. Ngeri-ngeri sedap. Siapa? Ayo, Nicholas ya. Siap? Oke. Ini pemanasan sebelum CCA ya. Oke. Kakak akan tunjukkan ini per halaman. Bisa Nicholas lingkari nggak? Atau Nicholas sebutkan nggak? Yang tahu keturunan Tuhan Yesus ini, kalau bisa 15 orang, nanti kakak minta Kak Vina kasih poin. 15 orang ya, disebut mulai ayat yang kedua. Mulai ya Nicholas. Mulai ya 15 orang dihitung ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Kalau salah gimana? Salah nggak apa-apa dong, namanya games ya. Oke, 15 orang ya. Oke, yang pertama Nicholas. Ayat 2. Ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nicholas yang tahu siapa aja. Mulai ayat 2. Mulai, yuk. Maksudnya gimana kak? Ini nenek moyangnya Tuhan Yesus, Nicholas. Dari semua nama ini, nanti sampai ayat 17, Nicholas bisa kasih kakak 15 orang yang Nicholas tahu nggak? 15 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kan ada 52 orang di sini nanti totalnya. Nicholas kasih 15 orang aja. Ngerti ya? Paham ya? Oke? Paham ya? Oke, mulai ya.
Yang pertama, ayat yang kedua. Nikolas tahu siapa aja? Tahu Yakub itu. Yakub. Satu. Abraham masa nggak tahu? Abraham. Abraham tak? Ya, Abraham dua. tahu. Oke, Ishak masa Ishak. nggak tahu? Ishak Ishak. tahu. Tahu. Yehuda? Ya udah tahu sih. Yehuda itu apa? Oh, ini anaknya Yakub ya. Yehuda tahu. Anaknya Yakub, Yakub. Anaknya Yakub. Saudaranya siapa Yehuda? Itu Yusuf. Ya, oke. Deal. 4. Oke, kita Benar masuk ya? ayat yang ketiga. Benar. Ayat yang Oke. ketiga. Ya, Yehuda sudah nggak dihitung. Ada Peres, ada Sera, ada Tamar, ada Hesron, ada Ram. Dari orang-orang ini siapa yang Nikolas tahu? Peres doang. Peres itu anaknya Yehuda. Ya, tahu kamu ya. Oke lah, Peres. Peres, iya. Ya, ayat yang keempat. Terus Ayat yang keempat. Ram, Aminadab. Salmon ini tahu. Salmon ini tahu. Ikan, Oke. ikan salmon. Oh, kan salmon. Salmon ini Tahu. orang tuanya siapa? Salmon ini orang tuanya siapa? Yuk, sebelum ayat kelima. Nahason. Hason. Oh, papanya Salmon namanya. Ya oke lah, Salmon. Ayo, Kak Vina lanjut Kak Vina. 5 orang yang Nikolas tahu. Oke, setelah ini ayat kelima. Ada Boas. Boas, Rahab. tahu, Rahab tahu. Boas tahu, Rahab tahu, ada 7. Oke, terus. Ruth tahu, Obed tahu. Ruth tahu, Obed tahu, 8, Sai, 9. Daud. Isai, Daud, 11. Uria tahu. Uria tahu? Tahu. Uria tahu, oke. 12. Salomo 13. Salomo, Terus Rehabeam tahu? Rehabeam tahu? tahu. Rehabeam. Sungguhan ya, tahu ya, oke. 13. 14. Abia nggak tahu aku. Ya, 14. Kurang 1. Asa, Yosafat, Usia. Lanjut. 14 ya, kurang 1 ya. Oke, lanjut. Ahas tahu, Hizkia tahu. Tahu banyak. Yosia. Oke. Udah 17. Berarti menang. Nikolas kasih poin ya, Kak. Bisa jawab, Kak. Oke, Kakak lanjut ya. Langsung lompat ke ayat 17 ya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Hebat, Nikolas. Hebat. Oke. Jadi, teman-teman, di ayat 17 ini tulisannya begini. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Tuhan Yesus, ya. Sampai Kristus. Di sini kenapa ditulis Kristus? Karena Tuhan Yesus, Matius itu mau bilang Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, ya. Oke, Kak Vina, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, yang tadi Kak Vina bilang ya, leluhur Tuhan Yesus itu ada banyak, teman-teman. Ada dari berbagai profesi. Yuk, profesinya apa aja ya? Nah, ada tukang kayu. Siapa yang tukang kayu? Ayo. Siapa nenek moyangnya Tuhan Yesus yang tukang kayu? Ada yang bisa jawab nggak? Yusuf. Oke, yang bupati. Kapan hari Bupati sudah? aku lupa. Waktu perjanjian lama kita sudah belajar. Ayo, siapa yang bupati? Yang bangun bait suci itu loh, teman-teman. Salomo. Oh, Salomo kok bupati? Kamu nanti dimarahi Salomo kalau ketemu di sorga kamu nanti. Dijewer sama Salomo nanti. Ayo, yang bupati. Bangun bait suci kan dia bangun bait suci juga. Iya, tapi kan bukan bupati Salomo. Oh. Seru Babel. Yang raja. Salomo. Banyak. Daud. Banyak ya, Salomo, Daud. Saul. Ya, tadi itu ya, Hizkia, Asa itu raja semua ya. Nah, dari mereka ini teman-teman, ternyata ada yang jahat, ada yang baik. Ya, jadi Jahat itu Saul. Saul jahat tapi kan bukan nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ya, oke, kita ke slide berikutnya ya. Nah, ini teman-teman. Semua orang ini dipilih oleh Tuhan Yesus, teman-teman ya. Dipilih oleh Tuhan Yesus karena apa, teman-teman? Karena mereka ini juga keturunan Abraham dan Raja Daud. Dan mereka ini, teman-teman, dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai orang nanti yang akan melahirkan Tuhan Yesus ke bumi, teman-teman. Tadi Kakak sudah jelaskan, pada waktu mulai, keturunan Abraham dan Raja Daud itu artinya
keturunannya orang Israel. Jadi Tuhan Yesus itu asli orang Israel, ya, bukan orang bule. Ya, jadi kalau ada yang bilang Kristen itu agamanya orang bule, salah. Ya, Kristen itu agamanya yang berasal dari timur, ya, karena Tuhan Yesus itu orang Israel. Terus yang kedua, Raja Daud itu artinya Tuhan Yesus itu adalah keturunan sah yang sebenarnya bisa jadi raja di zaman itu, ya, teman-teman. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kita mulai ya. Apakah kalian ini orang-orang yang dipilih Tuhan? Apakah kalian ini orang-orang yang dipilih Tuhan? Jawabannya adalah ya, kita orang-orang yang dipilih Tuhan, teman-teman, ya. Kenapa kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan? Nah, teman-teman, karena hari ini kalian sama kakak itu diberikan kesempatan atau diberikan hak kehormatan untuk kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, teman-teman. Makanya, teman-teman, perjanjian baru dimulai dari kita dipilih sama Tuhan. Seperti tadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, ya, dimulai sebenarnya dari Adam. Adam melahirkan Set, Set melahirkan Enos, ya, sampai Nuh. Nuh kemudian melahirkan Terah, Terah kemudian punya anak namanya Abraham, sampai ke Yusuf, papanya Tuhan Yesus, bahkan sampai ke Tuhan Yesus. Dan mereka ini dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Mesias. Dan hari ini, teman-teman, kita dipilih untuk percaya sama Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya kita suatu hari nanti kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Siapa di sini yang kepingin besok memerintah sama Tuhan Yesus sebagai anak-anak raja? Jadi kalau Natal kita akan nyanyi, ya, wow, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Jadi hari ini kita dipilih sama Tuhan untuk kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau tahu dulu, ya, arti dari percaya, teman-teman. Boleh dibaca, Nikolas? Percaya ini apa, Nikolas? Boleh dibaca ya, Nikolas? Percaya adalah, Nikolas, halo. Nikolas di mana? Tipis kali ya. Oke. Nikolasnya, oh, ada sih mestinya, tapi ya mungkin Ada ya? sih. Gisel, bisa dibantu kakak Gisel baca. Percaya adalah rela hidup seperti Tuhan Yesus hidup. ya, itu arti percaya, teman-teman, ya. Percaya itu adalah kerelaan untuk kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup, teman-teman. Ya. Jadi banyak orang itu tidak mengerti arti percaya. Mereka berpikir percaya itu adalah apa yang aku imani pasti terjadi. Itu betul, tapi tidak lengkap, teman-teman. Ya, kalau yang hari ini kita imani tidak seperti yang Tuhan inginkan, itu berarti kita ini sudah keluar dari definisi percaya, teman-teman. Ya, jadi percaya itu adalah kita ini mau belajar untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup, teman-teman. Sulit nggak? Butuh perjuangan, teman-teman. Ya, memang untuk kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup, kita setiap hari harus berjuang, teman-teman. Ya, jadi kakak punya cerita begini. Kakak dulu pernah pergi, ya, ke negara orang lain, ya. Terus kakak waktu itu mainan, teman-teman. Ini kakak kasih contoh percaya, ya. Kakak waktu itu kakak mainan sendirian, teman-teman. Kalau kalian tahu, kalian kalau nggak berani jangan deh, ya, jangan. Itu seperti masuk ke rumah yang angker itu loh, teman-teman. Jadi di mainan itu ditakut-takuti, dikaget-kageti gitu, teman-teman, ya. Rumah setan, kakak. Ya, mirip-mirip seperti itu, ya. Tapi di negara itu maksudnya bukan semuanya di dalamnya hantu-hantuan gitu, bukan, teman-teman. Karena kakak nggak tahu, yang antri itu banyak, teman-teman. Kakak itu baris sendirian karena istrinya kakak sama anaknya kakak nggak ikut. Jadi karena mumpung kakak ada di negaranya orang, kakak
Coba deh main deh. Kakak pikir kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kayak begituan itu kan nggak terlalu serem sih menurut kakak ya. Kakak belajar masuk di permainan itu di negara lain. Wow, ternyata teman-teman kaget loh kakak teman-teman. Ternyata masuk rumah yang dikaget-kageti tadi itu teman-teman, itu nggak naik kereta teman-teman, tapi jalan kaki. Jalan teman-teman. Dan rumah yang begituan itu pasti nggak banyak lampunya, pasti gelap ya. Siapa di sini yang pernah mainan masuk rumah begituan siapa? Ada nggak yang pernah masuk? Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani ya. Kalau nggak berani jangan ya. Karena kakak kepingin tahu aja sih. Jadi kakak coba iseng-iseng kakak ikut. Ternyata ketidakberuntungan itu berpihak sama kakak, teman-teman. Kakak itu ditaruh di nomor 2 dari depan. Yang nomor 1 itu orang India, teman-teman. Orang Indianya 2 gede-gede. Cowok India, kakak nomor 2, cowok sendirian, teman-teman. Wow, waktu pertama kali dimulai, yang jaga rumah itu bilang begini, oke, semua siap, gitu ya. Kakak bilang siap, kan nggak mungkin dong kakak bilang, Pak, nggak jadi deh Pak, aku tak keluar, malu kakak. Ngakak nanti Malu-maluin, bener. Jadi kakak akhirnya jalan teman-teman. Wah, perjalanan pertama itu yang di depannya kakak orang India itu, nek kakak pakai istilah bahasa Surabaya sekarang ya, sok-sokan. Maksudnya kemendel itu sok gaya, sok berani gitu ya, badannya gede orang India gitu ya. Nah ternyata kakak pikir di depannya kakak kan ada orang cowok 2, jadi kakak bisa berlindung di depannya dia. Seandainya dikageti dari depan, tentu kan bukan kakak duluan yang nomor 1 kan. Kakak kan punya namanya apa ya? Namanya perisai di depan gitu loh teman-teman. Nah kakak jalan di nomor 2. Di tengah jalan itu diberhentikan teman-teman sama orang. Stop. Diatur lagi barisannya teman-teman. Diatur lagi barisannya. Yang membuat kakak jengkel, ya kalau kakak hari ini boleh bilang ya, sialnya itu teman-teman, orang India tadi disuruh jadi nomor 1 lagi nggak mau teman-teman. Jadi sebelum kita jalan lagi, diputerin film teman-teman. Wow, film itu serem. Sehingga yang lihat itu adrenalinnya jadi bangkit lagi. Yang orang India tadi yang nomor 1 itu nggak mau jalan di depan. Akhirnya terpaksa kakak yang dijadikan nomor 1 teman-teman. Waduh, mateng. Kakak nomor 1 setelah diputerin film. Takut nggak? Kakak hari ini ngomong nggak gengsi deh sama kalian. Takut teman-teman. Karena nomor perjalanan berikutnya ini sudah dikasih tahu sama yang mimpin. Nanti ini bakalan lebih serem gini pakai bahasa Inggris tapi kakak ngerti lah sedikit ya. Nah di nomor 2 itu ada orang 2. Ternyata orang India tadi itu nggak mau jadi nomor 2. Dia berdiri di nomor 5, nomor 6. Nomor 2 itu ada perempuan 2 dari Hong Kong teman-teman. Dia dijadikan nomor 2 di belakangnya kakak. Nah waktu dimulai perjalanannya, ya ayo mulai jalan gitu ya. Orang perempuan tadi, orang Hong Kong itu, kamu tahu ngomong sama kakak pakai bahasa Inggris. Maksudnya dia tuh ngomong gini, aku tak pegangan bajumu ya, kamu jangan ninggal aku ya. Jadi kakak itu di depan teman-teman. Nah waktu perjalanan teman-teman, takut nggak? Takut banget teman-teman. Karena kakak nomor 1, kakak itu lebih waspada, lihat kiri, lihat kanan. Tapi yang belakang tuh malah jeret teman-teman. Kakak bersyukur, walah nomor 1 ini yo enak ternyata. Jadi nomor 1 ini malah nggak ditakut-takuti. Yang nomor belakang tuh malah ya ditakut-takuti. Kakak sampai dalam hati ketawa. Kakak ngomong gini, kapok kon orang India ini pindah di belakang, ditakut-takuti jeret teman-teman. Akhirnya kakak berhasil melalui terowongan itu. Ketika kakak keluar ke pintu, kakak lihat gini, loh kok aku nggak ditakut-takuti ya. Tapi yang nomor 5, nomor 6 keluar dari pintu itu lari-lari. Dikejar sama makhluk yang pokoknya pakai baju yang serem-serem teman-teman. Kakak dari jauh bilang gini, aduh ternyata jadi nomor 1 itu yo enak loh ya. Meskipun awalnya ngeri-ngeri sedap, yang tadi kakak bilang di depan ternyata nggak ditakut-takuti. Nah gini teman-teman ya, dari ilustrasi ini kakak mau bilang sama kalian gini. Terkadang kita ini kalau belajar hidup seperti Yesus, seperti Tuhan Yesus, kita ini merasa sebelum kita berusaha itu kita merasa bilang gini, aku ini nggak bisa loh hidup seperti Tuhan Yesus. Kalau suruh berdoa setiap hari, kok rasanya nggak mungkin ya. Kalau disuruh baca Alkitab setiap hari, kok rasanya nggak mungkin ya. Jadi teman-teman, hari ini teman-teman, lewat ilustrasi kakak, Tuhan Yesus itu berjalan di depan kita teman-teman. Kalian kalau masih ingat, aku adalah gembala yang baik.
Jadi gembala di Israel itu selalu jalannya di depan, teman-teman. Beda kalau kalian lihat gitu ya, kalau kalian lihat ke komplek perumahan yang banyak sawahnya, kalian pernah lihat orang menggembalakan kambing nggak? Orang kalau menggembalakan kambing, yang menggembalakan kambing itu selalu berdirinya di belakang, kambingnya di depan. Tapi kalau domba, kalau Tuhan Yesus itu selalu berjalan di depan, teman-teman. Makanya kalau kita hari ini dipilih sama Tuhan, kita harus bersyukur. Karena Tuhan berjalan di depannya kita, teman-teman. Kita kalau hari ini belum setia baca firman, kita hari ini nggak setia berdoa, teman-teman. Yuk kita belajar, yuk berdoa, baca firman-Nya itu setia. Kakak kalau hari Minggu pelayanan ya teman-teman, jam 10, kakak berusaha Minggu pagi jam 3, jam 4 itu kakak bangun berdoa, teman-teman. Kebetulan tadi pagi, itu kakak hampir kalah, teman-teman. Hampir kalah, kurang sedikit. Sungguhan hampir kalah. Tadi malam kakak tidur jam 1:30, teman-teman. Bayangkan, kalau bangun jam 3:30, jam 4:30 itu kira-kira ngantuk nggak sih? Ngantuk nggak? Kalau tidurnya 1:30, bangunnya 4:30 itu ngantuk nggak? Ngantuk, teman-teman. Mata itu bisa lengket gitu, teman-teman. Apalagi kalau cuacanya sudah masuk bulan 12 gitu ya, mendung, hujan. Kalau disuruh bangun pagi, berdoa, baca firman itu rasanya males banget. Nah, tadi pagi kakak menang. Kakak waktu bangun pagi tadi ya, waktu Tuhan, kakak sebelum bobok tadi malam, kakak bilang sama Tuhan, Tuhan gini, Tuhan besok pelayanan, Tuhan tolong ya bangunin jam 4, jam 5 aku mau berdoa Tuhan. Beneran, kakak bangun tadi pagi. Tapi waktu bangun kakak itu sebenarnya mau nawar sama Tuhan. Kakak mau bilang gini, aduh Tuhan, ngantuk Tuhan. Ini aku berdoa sambil tiduran gini, nggak apa-apa ya Tuhan ya. Sungguhan kakak ngomong gitu loh teman-teman. Tapi waktu kakak ngomong begitu teman-teman, kakak punya semangat begini. Aduh nggak boleh deh, aku harus bangun. Kakak langsung ke kamar mandi, kakak cuci muka, kakak bangun, kakak ngambil Alkitab, kakak baca teman-teman. Setelah kakak baca Alkitab, kakak mau nawar lagi sama Tuhan. Sungguhan kakak mau nawar. Ini kakak cerita sama kalian ya. Perjuangan untuk hidup seperti Tuhan Yesus itu sulit teman-teman. Tapi kita pasti bisa. Setelah baca firman, 2 pasal, kakak ngomong lagi sama Tuhan gini. Setelah Tuhan ya baca Alkitab kok ya Tuhan ya, nggak usah nyanyi Tuhan, nggak usah sembahyang ya Tuhan ya. Aku kan sudah bangun sih, yang penting kan aku sudah bangun. Setelah kakak ngomong begitu kok rasanya nggak lengkap ya. Ya wis, kakak akhirnya nyalain handphone karena kakak nggak bisa main musik ya, jadi kakak nggak mungkin gejreng-gejreng gitar, gejreng-gejreng pianonya anaknya kakak. Kakak ambil headset, kakak cari YouTube yang karaoke, kakak memuji menyembah Tuhan 2 lagu teman-teman. Terus kakak berdoa. Nah, inilah perjuangan teman-teman ya. Inilah perjuangan untuk kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus hidup teman-teman. Kalau kalian tidak lakukan hal ini, kalian males-malesan, kapan kita bisa menjadi orang percaya? Karena orang percaya itu bukan orang yang hari ini ngaku Kristen. Orang yang hari ini cuman papa mamanya orang Kristen dan kalian harus disuruh ke gereja. Itu bukan orang percaya, teman-teman. Kalau kita hari ini dipilih sama Tuhan, kita harus berjuang untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, oke, selanjutnya ya, slide selanjutnya. Ada lagu, Kak Arif. Oh iya, ada lagu. Yuk, sebelum firman ini selesai, kakak ajak kita nyanyi ya. Tapi kakak mau pujian sekolah minggu ini, kita jawab dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh asal jawab ya. Kalau mungkin sekolah minggu, dulu kalian nyanyinya asal-asalan. Tapi hari ini setelah dengar firman, kita mau berjuang ya. Kita jawab dan kita mau ngomong sama Tuhan, aku mau Tuhan berjuang ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk Kak Vina. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar. Panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ayo jawab sama-sama. Belum. Belum ya. Nanti dijawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, tunggu tak cepetin aja ya. Sepertiin aja ya. Oh, iya, oh. Yesus Allah. Kamu. Dengar dia panggil nama saya. Ya, ini mulai yuk teman-teman. Habis ini ya.
Ternyata Kak. Oh, nggak ada ya, ya. Oke. Nggak apa-apa Kak Vina. Thank you. Jadi teman-teman tahu lagu sekolah minggu ini, tahu nggak? Siapa yang nggak tahu lagu sekolah minggu ini? Jadi setelah kalimat dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namaku. Ku jawab, Ya, ayo mana Ya. yanya? ku jawab apa teman-teman? Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oke, ini lagu sekolah minggu ini sederhana ya teman-teman. Tapi waktu kalian nyanyi saat teduh ya teman-teman. Kalau kalian bangun pagi hari semua sedang tidur gitu ya, kayak kakak tadi pagi berdoa ya. Waktu kita nyanyi lagu ini teman-teman, kita jawab ya. Itu ada perasaan di dalam hati ini teman-teman. Seperti Tuhan itu peluk kita teman-teman. Tuhan bilang, ini loh anakku yang berjuang. Ini loh anakku yang sedang berjuang untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, teman-teman, yuk kita ke slide selanjutnya. Kita mau selesaikan. Bentar lagi kita masuk ke diskusi habis itu ya. Nah, sekarang bisakah kita menolak untuk dipilih oleh Tuhan? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Jadi seperti begini ya. Misalkan siapa yang beberapa minggu ini ada kakak sekolah minggu yang WA. Misalkan WA kayak kakak gitu ya sama Nicholas. Nicholas, bisa bantu nggak untuk main drama di sekolah minggu depan? Nah, jawabannya apa? Bisa mau atau enggak mau. Ya, kalau misalkan Nicholas pada waktu main drama minggu lalu, Nicholas jawabnya enggak mau, oke, kakak enggak mungkin maksa. Sama seperti berdoa syafaat. Misalkan nih, Kak Vina atau Kak Christine atau Kak Arif nanti minta tolong, Bradley, mau enggak berdoa syafaat untuk bangsa dan negara? Bradley-nya jawab, enggak mau Kak, aku malu. Ya udah, kakak enggak mungkin paksa. Sama dengan Tuhan, kalau Tuhan hari ini mau pilih kita jadi anaknya, terus kita nggak mau, itu Tuhan akan tidak mungkin memaksa, teman-teman. Tapi Tuhan pasti sedih. Ya, Tuhan pasti sedih. Tuhan pasti menangis. Kenapa? Karena Tuhan pingin suatu hari nanti kita ini bisa bersama dengan Dia, tapi kita nggak mau. Ya, oke, kita akan lihat setelah nggak maunya kenapa sih? Karena kita hidup semaunya sendiri, teman-teman. Kita ini nggak mau dididik oleh Tuhan. Kita nggak mau diatur oleh Tuhan. Kita mau-maunya sendiri. Waktunya berdoa, baca firman, kita nggak mau. Tuhan pernah maksa nggak? Misalnya langsung di telinga dengar suara gitu ya. Matikan gamesnya, gitu ya, nggak mungkin ya. Atau misalkan waktunya belajar, tiba-tiba kita nggak belajar. Kita lebih asik nonton. Terus Tuhan tiba-tiba pukul pantat kita, ceples gitu ya, ayo belajar. Nggak mungkin Tuhan lakukan itu, teman-teman ya. Terus yang selanjutnya, Kak Vina. Nah, yang paling ekstrim apa? Besok kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus, teman-teman. Ya kenapa? Karena hari ini kalian dan kakak tidak akan pernah tahu hari esok. Makanya, selama kita dengar firman Tuhan, kita mau berjuang, teman-teman, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai kita menutup mata. Ya, berbahagialah kalian yang dilahirkan dari orang tua yang Kristen. Kakak dilahirkan dari orang tua yang bukan Kristen, teman-teman. Dan banyak orang tidak seberuntung kalian. Ya, kakak dulu punya murid, kasihan ya, orang tuanya nggak Kristen, kalau mau ke gereja itu sampai kadang-kadang mereka berbohong loh. Karena orang tuanya kalau tahu anaknya ke gereja itu marah-marahin, dipukuli, teman-teman. Kakak kalau ngajar di sekolah minggu, di persekutuan doa yang dekat rumahnya kakak, kasihan. Bahkan kalau mereka diam-diam ke gereja, karena mereka sebenarnya harus di rumah, jaga adiknya, mereka itu dipukul pulang, teman-teman. Jadi berbahagialah kalian yang dilahirkan, punya papa mama, cinta Tuhan. Ya, oke, selanjutnya Kak Gina. Nah, hidup seperti Tuhan Yesus, hidup itu apa, Kak? Yuk kita lihat ya. Kakak akan tutup dengan firman ini. Yuk kita buka Yohanes 4 ayat 34. Bisa minta tolong dibaca Bradley. Bradley bisa minta tolong kakak bantu baca Yohanes 4 ayat 34.
Halo, Bradley, bisa? Bisa, Kak. Oke, yuk silakan Bradley, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus hidup itu apa teman-teman? Kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jangan lupa menyelesaikannya ya. Yang tadi meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus itu artinya apa? Memulai percaya kepada Yesus tapi nanti mengakhiri hidup tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang kita ke Filipi 2 ayat 8. Dibaca sama perempuan deh, perempuan. Sydney. Filipi 2 ayat 8, Sydney. Filipi 2 ayat 8. Sabar, Kak. Ya. Filipi 2 ayat 8. Sudah ketemu? Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi teman-teman, dua ayat ini sebenarnya banyak sekali ayat ya. Tapi kakak tampilin cuma dua ayat ini teman-teman. Yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa. Dari mana tahu kehendak Bapa? Ya tentunya harus belajar firman. Ya, kalau kalian cuma berdoa saja, kalian nggak baca Alkitab, kalian nggak mungkin bisa tahu kehendak Bapa. Hari-hari kalian harus diisi dengan membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan. Jadi sekolah minggu ini sudah sangat mensupport untuk kalian baca Alkitab, teman-teman. Ada Alkitapedia yang dikirim di grup, kemudian ada renungan yang kakak juga kirim di grup, gitu ya. Kalian baca, teman-teman ya. Setidaknya kalau kalian hari-hari ini nggak sempat baca Alkitab, kalian baca renungan itu, teman-teman ya. Terus selain melakukan kehendak Bapa, kita akan menyelesaikannya. Seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati di kayu salib ya. Ayat hafalan Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Jadi ini adalah ayat yang luar biasa teman-teman. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Yuk kita berdoa, kita masuk ke dalam diskusi ya. Teman-teman yuk kita pejamkan mata, kita mau berdoa, kita akan lanjut di diskusi ya. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau berjuang Tuhan untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Dengan mengetahui kehendak-Mu Tuhan, untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan, kami mau berdoa setiap hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, selama kami hidup, kami harus berjuang. Kami harus meninggalkan kesenangan-kesenangan kami Tuhan. Kami harus mulai Tuhan menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Saat kami senang bermain handphone, bermain game, saat kami senang ngobrol dengan teman-teman kami lewat chatting Tuhan, saat kami senang nonton Tuhan, Tuhan Yesus, kami sekarang berjanji Tuhan, kami sekarang mau berjuang Tuhan untuk kami berdoa membaca firman-Mu. Bahkan kami mau rajin belajar Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, supaya kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, sampai kami menutup mata kelak, sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga nanti, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kami mahkota kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdiskusi. Tuhan yang pimpin diskusi kami, berkati kakak-kakak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan Kak. Tuhan Yesus, berkati negara kami ini Tuhan, Indonesia, agar perekonomiannya cepat kembali pulih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bojonegoro Tuhan yang sedang banjir. Semoga banjirnya tetap cepat surut Tuhan, dan para bantuan cepat datang, sehingga rakyatnya bisa
terpenuhi kebutuhannya dan aman. Ya. Tuhan berkati Indonesia Tuhan agar COVID-nya cepat menurun Tuhan dan semua kegiatan menjadi kembali lebih normal. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Tuhan tolong berkati untuk kota kami, berikan kedamaian, kesehatan untuk seluruh penghuninya, agar selalu damai dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Vincent? Tuhan Yesus, tolong berkati gereja agar gereja makin cepat bisa offline. Berkati orang yang ada di gereja Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Untuk waktu yang sudah Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk rasa cinta kepada Tuhan yang ada di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu siang hari ini. Sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus. Kami kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik yang mengikuti ini Tuhan, kami akan berpisah. Tapi kami tetap percaya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Di sekolah, di rumah, dimanapun juga kami berada Tuhan. Kami mau membawa rasa takut akan Tuhan. Kami membawa kemuliaan Tuhan atas setiap perbuatan dan perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mereka ini Tuhan, anak-anak-Mu. Mereka yang masih muda ini Tuhan. Mereka yang akan menghadapi kehidupan yang berat, yang penuh dengan tantangan. Tapi mereka punya Tuhan Yesus yang berjalan di depan mereka. Itulah yang memampukan mereka untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mereka bisa menyelesaikan pilihan Tuhan atas kehidupan mereka sampai mereka bertemu dengan Tuhan Yesus nanti. Berkati anak-anak ini Tuhan, di dalam studi, di dalam keluarganya Tuhan. Mereka adalah terang dan garam Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, peliharalah mereka seperti biji mata Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus, kami mengangkat kedua tangan kami menerima berkat yang daripada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta Roh Penolong yang diutus oleh Bapa dari surga, yaitu Roh Kudus, yang menyertai kami hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya, hidup kami adalah hidup penuh dengan kemenangan. Hidup kami adalah hidup penuh dengan berkat, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu siang hari ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.